dalam satu tanaman kelapa sawit itu sangat dipengaruhi oleh dua komponen utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pecinta kebun kelapa sawit di seluruh tanah air. Jadi pada hari ini kita akan membahas satu persatu tentang evaluasi produksi tahun 2020 untuk pengkebun. Jadi sebagai sampel utama, jadi hari ini adalah kebunnya Bapak Sunjana di Belian, Jambi. Dan kebetulan tanamannya adalah tanaman varietas yang Yangambi dengan luasan 5,5 hektar ataupun 800 pohon. Sebagai informasi untuk produksi Pak Sunjana ini adalah tahun tanam Desember 2012 dan saat ini berumur sudah dengan 8 tahun. Jadi produktivitasnya dari 3 tahun terakhir ini kami review kembali. Jadi pada saat umur 6 tahun, ini 6 tahun dari mulai ditanam saat di lapangan, berarti sekitar TM ke-3. Jadi produktivitasnya adalah 34,24. Jadi produktivitasnya adalah 34,24. Selanjutnya di tahun 2019, produktivitas saat umur 7 tahun atau TM ke-4 itu adalah produktivitasnya adalah 32,54 dan tahun kemarin adalah tahun 31,8 di tahun 2020. Sebagai informasi terhadap produktivitas ini kita sama-sama Bapak Ibu sekalian kita mereview terhadap pencapaian tahun lalu, apakah sesuai dengan potensinya atau belum dan apakah masih bisa ditingkatkan atau tidak. Sebagai gambaran, contohnya pada saat umur 6 tahun ini di TM3 ternyata potensi lahan S1, S2 dan S3 di kebun Pak Sunjana ini bisa terlampaui semua. Kenapa? Karena produktivitas kelas lahannya itu hanya 23, terus 21 dan 19 di kelas lahannya, sedangkan realisasinya bisa sampai 34,24. Berarti apa? Potensi lahan itu bisa dikalahkan dengan potensi tanam realisasi dengan tindakan kultur teknis yang dilakukan oleh Pak Sunjana. Kemudian di tahun 2019 gambaran produktivitas itu lebih rendah karena memang tahun 2019 ini pada saat musim kemarau dan kontribusi di 2019 kemarau itu juga akan mempengaruhi proses di tahun 2020-nya. Sebagai gambarannya, untuk 2019 ini produktivitas turun sekitar dengan 2,3 ton, pencapaian tandan per pohonnya itu 20,69, kilogram per hektarnya BCR-nya adalah 10,81 dan kilogram per pohon itu adalah 223 kilogram per pohon. Nah, sebagai gambaran terhadap tahun 2020 terhadap 2019, di tahun 2020 ini perolehan tandan itu menurun. Jadi perolehan tandan ini menurun dibandingkan dengan 2019. Perolehan BCR berat janjang rata-rata ini adalah 10,81, ini meningkat di 12,98. Kenapa kok perolehan tandan menurun? Padahal sebenarnya potensinya bisa lebih tinggi mungkin kalau dibandingkan, tapi ternyata tidak. Ternyata kalau kita bandingkan dengan kelas lahannya ini dari S1, perolehan tandannya harusnya hanya 13,20. Ini misalkan 13,20. Ini 16,10 perolehan tandannya, 16,10, tapi realisasinya bisa 20,69. Ini adalah potensi kelas S1. Sedangkan di tahun 2020 itu potensi tandannya di kelas S1 adalah 15,3, tapi realnya adalah 16,88. Nah, inilah produktivitas dari kebun Pak Sunjana, bahwasanya produktivitas yang sudah tinggi apakah masih bisa dipotensi dinaikkan lagi. Dari sisi apa yang bisa kita identifikasi? Yang pertama adalah 3 komponen. Pertama, 3 komponen itu apa aja? Yang pertama adalah kilogram per pohon per tahun. Jadi 219 kg per pohon per tahun kita dibandingkan dengan kelas lahannya ini masih mampu 241 untuk kilogram per pohon, berarti ini masih ada potensi untuk dinaikkan.
Nah, ini tadi komponen pertama. Nah, komponen kedua apa? Kita cek dulu jumlah tandannya. Nah, jumlah tandannya 16,88, sedangkan potensinya tandannya adalah 15,3. Ternyata ini adalah growth, menaik kan gitu. Sedangkan BCR-nya potensinya berdasarkan rata-rata seyogyanya adalah 15,80, tapi realisasinya hanya 12,98. Nah, saat ini berarti dari 3 komponen utama terhadap produksi tadi yang perlu dibongkar secara ini identifikasinya adalah rata berat tandan. Nah, saat ini kita akan kupas bagaimana pencapaian berat tandan terhadap kebun Pak Sunjana. Nah, hal yang harus kita pahami bersama dalam peningkatan berat tandan, jadi berat tandan rata-rata, berat tandan dalam satu tanaman kelapa sawit itu sangat dipengaruhi oleh 2 komponen utama. Yang pertama adalah fruit to bud. Nah, yang kedua adalah fruit set. Nah, kita kupas dulu satu-satu. Nah, fruit to bud ini erat hubungannya, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan bagaimana kita melakukan pemupukan. Dalam di sini dalam hal ini adalah proses penebalan mesokram. Nah, dalam butiran berundulan kelapa sawit itu ada namanya ketebalan mesokram, dan di sini sangat erat hubungannya. Ini adalah hubungannya dengan pemupukan. Nah, seperti itu. Nah, saat ini pemupukan yang dilakukan oleh Pak Sunjana ini sangat luar biasa, karena di tahun 2020 aja total pupuk per kilogram per pohon ini sudah mencapai 14,63 kg. Nah, pupuknya sangat tinggi. Ini pupuk mobnya hampir lebih dari 4 kilo, karena memang kebutuhannya adalah 31 ton, dan hal ini sangat wajar. Kenapa? Karena setiap 1 ton TBS yang kita hasilkan itu sangat membutuhkan, pertama adalah urea. Ini butuhnya juga tinggi, terus TSP, MOP. Nah, seperti itu. Nah, urea ini butuhnya udah 6,3 kg per ton. Kemudian TSP adalah 2,1 kg, terus MOP udah 7,2 kg setiap 1 ton. Nah, hal ini sudah dilakukan sama Pak Sunjana untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya berdasarkan report laporannya, pemupukan ini dilakukan per selang waktunya adalah satu bulan sekali. Hal ini sebenarnya untuk memacu, untuk mengisi proses pengisian pemupukan atau pengisian mesokrap tadi bisa dioptimalkan selang antar waktu, tetap mengikuti pola pemupukan yang namanya odro. Nah, pola ini akan dilakukan. Yang pertama berarti yang belum dilakukan sama Pak Sunjana adalah bahan organik. Nah, dan alhamdulillah di bulan Desember kemarin ini sudah dilakukan, dan gitu, pemberian bahan organik. Nah, kemudian yang kedua adalah D-nya adalah dolomit. Nah, ketiga adalah RP ataupun TSP. Yang keempatnya adalah urea. Yang selanjutnya adalah MOP dan boron. Nah, inilah yang harus dilakukan pemupukannya, dan diharapkan Pak Sunjana untuk mereview produktivitas Bapak selang waktu antar pupuk makronya ini maksimal kalau bisa ya setidaknya minimal ini 2 minggu sudah dilakukan pupukan kembali. Jadi misalkan dolomit adalah semedar di bulan minggu kedua Februari misalkan, atau minggu pertama Februari, maka RP-nya harus minggu keempatnya. Jadi selang waktu ini untuk mengefektivitaskan serapan. Kenapa? Karena urutannya adalah bahan organik ini adalah pertama fungsinya selain meningkatkan kapasitas tokar kation, juga memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya. Terutama Bapak, di tempat Bapak, otomatis karena tanahnya fraksi pasirnya tinggi, otomatis kandungan C organiknya tentunya sudah menurun. Kenapa? Karena kita lihat dari produktivitas tahun 2017, 18, 19, 20 itu produksi yang luar biasa. Tentunya banyak unsur hara yang ada di tanah, cadangan hara tanahnya juga habis untuk dimakan tanaman untuk kelapa sawit. Ya, kemudian Pak, kenapa kok harus dolomit setelah bahan organik? Dolomit ini adalah mengandung unsur Ca. Nah, Ca ini fungsinya adalah untuk menaikkan pH. Jadi tingkat keasaman yang tinggi perlu segera dipupuk dolomit, sehingga harapannya
baru untuk ada perbaikan pH dari kandungan Ca-nya. Selain itu Ca juga merangsang pertumbuhan akarnya. Selanjutnya selang 2 minggu kemudian itu diberikan RP. Nah, RP ini tentunya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar selain kebutuhan ATP sama ADP-nya. Selanjutnya selang 2 minggu baru urea. Nah, urea untuk apa? Urea untuk menghijaukan daunnya. Jadi hijau daun tanaman kelapa sawit. Selain itu juga hubungannya seloktok sama klorofil. Setelah urea, kebutuhan nitrogennya baru diberikan muriat of potasium ataupun KCl. Nah, KCl ini erat dengan bunga dan buah kan gitu. Nah, hal ini setelah kita perbaiki dengan MOP, baru kita berikan dengan boron seperti itu. Nah, boron ini tentunya akan membantu kebun bapak atau tanaman kelapa sawit dalam penyerbukan. Semakin boronnya semakin baik dan diberikan, tentunya penyerbukan akan semakin maksimal dan ini akan menjadikan kontribusi terhadap produksi akan tinggi. Oke. Nah, ini erat hubungannya dengan proses pembentukan mesokrap sama erat hubungannya dengan pemupukan seperti itu. Nah, komponen kedua selanjutnya adalah fruit set. Nah, fruit set adalah erat hubungannya sama serangga penyerbu. Nah, serangga penyerbu. Nah, dalam hal ini komponen terbaik kalau frutubans itu angkanya harus berada di atas 60%. Sedangkan serangga penyerbu hubungannya sama fruit set diharapkan bisa lebih dari 75%. Apa bedanya fruit set sama frutuban? Kalau fruit set adalah perbandingan tandan kelapa sawit ataupun berundulan kelapa sawit yang diserbuki dibanding dengan total semua berundulan yang ada dikali 100%, di angkanya 75%. Sedangkan frutuban ini adalah jumlah berundulan yang berkembang atau kilogram berundulan yang berkembang dibagi jumlah total tandannya. Jadi ini akan berbaikan erat. Nah, sekarang dari hasil evaluasi di tahun 2020 di tempat Pak Sujana tadi, prioritas target kita saat ini adalah bagaimana meningkatkan rata berat tandannya. Jadi berat tandan yang 12,98 bagaimana nantinya growth dengan adanya evaluasi fruit set sama frutuban. Frutuban erat kaitannya dengan pemupukan yang saat ini sudah dilakukan dengan dosis yang tinggi udah 14 kilo. Sekarang kita perbaiki masalah selang waktu antar pemupukannya dan urutan pemupukannya. Sedangkan fruit set kita kembangkan lagi dengan perbanyakan serangga penyerbu. Nah, serangga penyerbu ini caranya bisa ada dengan 3 hal. Yang pertama baik dengan misalkan dibantu dengan assisted pollination. Nah, ini penyerbukan buatan. Nah, ini akan sulit Bapak Sujana karena tanamannya sudah saat ini sudah menginjak mau ke 9 tahun. Yang keduanya adalah hedge and carry. Nah, ini penetasan Eladobius. Jadi kita mencari banyak bunga jantan terus kita kembangkan di suatu tempat di kebun Pak Sujana, baru kita lakukan bagaimana perkembangan penetasannya itu dan dimasukkan lagi ke areal kebun. Yang selanjutnya itu dengan teknologi BPKS ada namanya ini dengan Cairomix. Nah, Cairomix ini fungsinya adalah untuk perataan kan gitu. Nah, perataan di sini apabila dia kondisinya jumlahnya kurang ataupun tidak merata bunga jantan yang ada dalam satu kebun yang 5,5 hektar ini nanti bisa diratakan dengan pemberian Cairomix ini dengan dosis 2 saset setiap hektar dengan ulangan setiap 2 bulan sekali. Jadi Pak Sujana bahwasanya memang potensi kebun Bapak adalah sudah 31,88 per hektar di tahun 2020. Apakah bisa melebihi dari potensinya? Tentu bisa, karena Bapak di 2 tahun sebelumnya justru sudah melebihi potensinya itu sekitar lebih banyak ton lagi, hampir 8-10 ton. Dan tentunya ini juga bisa berkontribusi. Nah, batasnya seperti apa Pak indikatornya? Jadi indikatornya adalah tanaman kelapa sawit. Jadi tanaman kelapa sawit bisa lebih maksimal. Jadi komponen kelapa sawit itu rata-rata dia bisa menghasilkan 250 kg per pohon dalam 1 tahun. Jadi dengan Bapak tadi umumnya 800, berarti ada potensi untuk didapatkan itu 800 kali dengan 250, berarti bisa sampai dengan 200
bisa sampai dengan 200.000 ya. Nah, jadi biar bisa lebih maksimal lagi dengan pendekatan pencepatan produktivitas. Jadi masih bisa ada potensi hingga sampai 200 ton dalam 200.000 kilogram dalam 1 tahunnya. Jadi ini masih bisa ditingkatkan. Pak Suzana targetnya ada 2 tadi. Yang pertama adalah kita perbaiki frutubannya dengan perbaikan urutan pemupukannya dari pola odrom dan selang waktu yang 2 minggu. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan fruit dengan banyaknya serangga penyerbu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih punya permasalahan kebun yang produktivitasnya masih lebih rendah daripada Pak Suzana, nanti di lain sesi dari BPKS TV akan menayangkan juga bagaimana peningkatan produktivitas ini. Jadi saya Jen Muhayat, mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian perihal dengan evaluasi produksi pemupukan, evaluasi produksi tahun 2020 kebun Bapak dan bagaimana upaya peningkatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.